Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadayi hadayi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Para santri dan juga para santriwati, seluruh wali santri yang kami hormati di rumah masing-masing yang mungkin sedang online mengikuti acara ini, kita sampaikan rasa cinta kami kepada antum semuanya. Uhibbukum fillah. Kami mencintai antum semuanya karena Allah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Wajah-wajah yang amat berbahagia, ceria jelang kepulangan. Demikian saja. Sejak pagi saya perhatikan ya, saya tadi keliling juga di marhalah MSW dan MTS, di jalan-jalan juga ada yang sedang mencari oleh-oleh untuk orang tuanya. Ya, sudah kangen semuanya dengan keluarga. Insyaallah, tentu saja ini adalah sebuah gambaran, yakni gambaran kebahagiaan yang mudah-mudahan akan sampai di akhirat kelak bertemu semua dengan keluarga di surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para istri-istri beliau dan juga para sahabat beliau serta penerus perjuangan beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tergolong penerus perjuangan beliau yang mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah SWT, tanpa kita rasakan ternyata waktu sangat cepat sekali berlalu. Tibalah kita di pertengahan bulan Ramadan, dan besok pagi jam 6 pagi sudah saatnya kalian semuanya akan pulang menuju ke rumah masing-masing, menemui keluarga, ayah, bunda, abi, umi, adik-adik semuanya. Semoga semuanya oleh Allah SWT dimudahkan perjalanannya, selamat sampai di rumah, dan dijaga mata kita dari melihat maksiat, telinga kita dari mendengarkan kemaksiatan, dijaga agama kita dari fitnah-fitnah yang ada di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pulang
tentu saja karena manusia itu sumiyal insanu insanan likathrotin nisyan. Manusia dinamakan manusia karena saking seringnya lupa. Dan karena lupa itu adalah bawaan manusia, maka harus sering-sering diberi peringatan. Atau dalam bahasa kita adalah nasihat, diingatkan lagi dan sebagainya. Hingga kapan? Hingga akhir hayat kita. Ya, saling mengingatkan ini. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ini adalah hingga akhir hayat kita. Para santri-santriwan, santriwati yang dirahmati Allah SWT dan juga para wali santri yang mungkin hadir dalam acara ini, tentu saja dalam perjalanan mondok, kemudian juga di dalam proses menuntut ilmu ini banyak sekali lika-likunya. Dan tentu saja ujian itu senantiasa akan datang, dan ujian yang paling bisa dikatakan ujian sebenarnya hakiki adalah sebenarnya bukan di kelas ataupun di masjid atau di halakoh. Walaupun itu ada ujiannya juga, yaitu berupa kertas yang harus diisi nilai-nilainya. Akan tetapi ujian yang sesungguhnya adalah ketika di luar kelas, ketika di luar pondok, ketika di luar masjid. Yaitu ketika di perjalanan, di bis misalnya, di kereta, apakah mata kita melirik kepada lawan jenis ataupun yang lainnya? Atau ada videonya yang naik bis ya, nanti kan ada naik bis, itu ada TV-nya di depannya. Apakah itu didengarkan dengan malah mendindangkan badannya, atau astagfirullahaladzim menutup telinganya dan sebagainya. Ujian itu. Ketika sampai di rumah, ujian lagi datang. Yaitu apakah akhlaknya, birrul walidaynya, ataukah mungkin juga tutur katanya. Bahkan 24 jam akan diuji. Menit-menitnya itu ya, apakah diisi dengan amal soleh ataukah amal toleh. Amal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ujian. Dan ujian tidak akan henti hingga kematian datang menjemput kita semuanya. Oleh karena itu, mengingat bahasanya ujian itu terus-menerus, kita sering harus mengadakan yaitu nasihat dan peringatan-peringatan. Maka ketika orang tua kalian itu cerewet, bahasa Jawanya ya, atau banyak ngomong, banyak memberikan itu berarti rasa sayangnya yang luar biasa kepada kalian. Jangan dianggap itu adalah sebuah perbuatan orang tua yang tidak baik. Bahkan itu adalah yang perhatian. Anak-anakku semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini anak-anak dari MSW sudah hadir. Ya, insya Allah mari kita dengarkan bersama nasihat, mau'idhah, peringatan, tadhkirah untuk antum semuanya dan bahkan untuk wali santri juga semuanya, untuk kita semuanya, karena ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat namanya peringatan itu. Oleh karena itu waktu dan tempat kami haturkan kepada Ustadzuna Ahmad Sabik hafizallahu taala. Monggo tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي para santri, para santriwati Ma'had Al-Furqan Al-Islami yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para saudara-saudaraku, teman-teman seperjuangan, para orang tua, para wali santri yang kita semua berjuang di jalan Allah untuk membentuk generasi Islami Rabbani pada waktu yang akan datang. Hari-hari telah berjalan sesuai dengan sunnatullah, bahwa setiap hari matahari akan terbit di barat, terbit di timur, akan tenggelam di barat. Begitu berlangsung, datanglah pekan, datanglah bulan, akhirnya mengantarkan kita pada hari ini di tanggal 15 Ramadan. Sebagai seorang muslim, tanggal 15 Ramadan adalah hari agung, karena berarti separuh perjuangan kita di Ramadan ini akan berakhir hari ini. Dan akan kita masuki babak separuh akhir dari perjuangan kita di bulan Ramadan yang berbarokah ini. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita insyaallah bisa istiqamah di atas iman, amal saleh, di atas kebaikan di separuh yang pertama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan itu, istiqomah itu sampai ujung Ramadan. Kenapa? Karena orang mampu baik di penghujung awal itu lumrah, tapi orang yang mampu istiqomah sampai di ujung akhir, maka itulah keagungan dan kemuliaan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada ujung pamungkasnya. Di sisi yang lain, para jamaah, para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari-hari akhir antum berada di ma'had yang berbarokah ini untuk masa ini. Karena besok sebagaimana yang antum tahu, pagi hari jam 6 pagi adalah waktu liburan pesantren sampai tanggal berapa? 14 ya, sampai tanggal 14 Syawal, sekitar 1 bulan liburan. Dan sudah beberapa kali para ikhwah ana sampaikan di majelis ini, di tempat ini, bahwa istilah liburan itu adalah istilah kepesantrenan, bukan istilah seorang muslim. Seorang muslim tidak mengenal kata libur. Seorang muslim
tidak mengenal bahasa nyantai, bahasa libur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan adalah fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai menjalankan satu aktivitas, maka segera bangkit untuk menjalankan aktivitas yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau itu penuh harap. Yang ada para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, dalam kondisi kita sekarang ini, itu adalah pindah aktivitas ibadah, berganti aktivitas ibadah. Kita telah menyelesaikan, antum telah menyelesaikan satu fase. Antum telah menyelesaikan satu fase dari satu fase ibadah. Ibadah yang ada di mahat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan antum akan masuk kepada fase ibadah yang lain. Ibadah yang akan dijalani mulai besok sampai akhir Ramadan, sampai tanggal 14 Syawal sebelum antum balik ke sini. Pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Pindah dari satu aktivitas kebaikan kepada aktivitas kebaikan yang lainnya. Tidak ada yang namanya liburan. Tidak ada yang namanya istirahat total dari amal soleh. Tidak ada yang namanya nyantai dalam kehidupan di alam dunia dari amal kebajikan. Karena semua hari-hari kita akan dihisap oleh Allah. Semua menit dan detik kita akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya. Yani beliau mengatakan, "Mata rahatu ya imam?" Kapan kita nyantai wahai imam? Kapan waktu kita rehat wahai imam? Kapan kita itu istirahat wahai imam? Maka beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin tadha'uha fil jannah." Tatkala pertama kali kakimu kamu injakkan di surga. Salah satu ulama tabi'in pernah ditanya dengan pertanyaan yang senada. Beliau ditanya dengan kalimat yang sengaja. Kapan kita itu bisa nyantai? Kapan kita bisa tenang? Mata natma'innu ya imam. Kapan kita itu bisa merasa tenang wahai imam? Maka beliau mengatakan, indama yakunu siratu khalfak. Apabila as-sirat, jembatan yang mengantarkan engkau ke surga yang di atas neraka itu telah engkau lewati. Indama yakunu siratu khalfak. Apabila jembatan itu telah berada di belakangmu, telah engkau lalui, telah engkau lewati, baru tatkala itu rasa tenang itu muncul. Baru tatkala itu istirahat yang hakiki itu muncul. Sebelum itu kita seorang muslim di dalam perjuangan abadi menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah yang pertama yang perlu antum atau kita semuanya fahami, renungi dalam hakikat kehidupan, bahwa liburan itu administratif kepesantrenan. Ada masa masuk, awal masa KBM, ada liburan, ada waktu ujian semester, mid semester, liburan semester 1, liburan semester 2, liburan hari raya. Itu administratif kepesantrenan, tapi tidak merubah hakikat kita sebagai seorang muslim, bahwa seorang muslim itu dinyatakan oleh Rabbuna tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak merubah moto kehidupan seorang muslim yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Liburan ini tidak merubah hakikat seorang muslim bahwasanya wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu berbicara kecuali selalu ada malaikat-malaikat Allah yang mengawasi. Semua itu tidak berubah ya akhwah, ya akhwati. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita. Yang berubah itu hanyalah administratif pesantren. Ada waktu di pesantren, ada waktu di luar pesantren. Tapi kita sebagai seorang hamba Allah, kita yang selalu harus beribadah kepada Allah, kita yang selalu merasa diawasi oleh Allah, kita yang selalu mengharapkan surga, menjauhkan dari neraka, itu semuanya sama. Sadari ya ikhwani, ya akhwati, bahwa Allah yang kita sembah di Al-Furqan adalah Allah yang kita sembah tatkala kita pulang nanti. Surga yang kita harapkan dengan kebaikan-kebaikan kita tatkala kita di ma'had adalah surga yang juga kita harapkan tatkala kita nanti di tengah keluarga kita. Neraka yang kita hindari tatkala kita ada di sini adalah neraka yang juga kita hindari dimanapun kita berada. Maka sebagai orang tua antum di sini, sebelum antum kami serahkan kepada orang tua antum yang hakiki di rumah, karena semua orang itu orang tuanya dua. Jadi ada ubuwah ilmiah, ada ubuwah sulbiyah. Ada orang tua jalur gen, jalur sulb, jalur fisik, orang tua kandung antum. Yang kedua ya akhwan, ada orang tua ilmiah. Ada orang tua ilmiah, orang tua yang mengisi sisi-sisi ilmiah antum. Orang tua antum yang ada di rumah adalah orang tua antum dari dua sisi. Mereka orang tua kandung sekaligus orang tua dari sisi keimanan dan keilmuan. Karena merekalah yang telah mendoakan antum, mereka yang telah berjuang mencari nafkah untuk menyekolahkan antum di sini. Mereka yang selalu mendoakan antum dalam kebaikan, mereka yang selalu munajat kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya. Mereka adalah orang tua dari semua sisi. Dan kami adalah orang tua antum dari sisi yang lainnya. Orang tua dari sisi iman, orang tua dari sisi akhlak, orang tua dari sisi ilmu yang selalu kami berikan kepada antum selama ada di ma'had ini. Maka sebelum meninggalkan ma'had yang berbarokah ini, ada beberapa hal yang ingin untuk ana sampaikan. InsyaAllah sebagian besarnya sudah antum fahami, tapi selalu itu kami sampaikan karena slogan seorang muslim adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu selalu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Slogan kita selalu adalah sabda firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Slogan kita selalu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qalu ay qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa limalaikati wa lillahi wa likutubihi wa lirusulihi wa li'aimmatil muslimin wa ammatihim. Slogan kita adalah slogan yang kita selalu menginginkan kebaikan untuk sesama. Nasihat yang pertama para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Nasihat yang pertama para ikhwan azani Allah wa iyyakum yang selalu ana ulang-ulang. Poin pertama, sadari liburan itu cuma liburan pesantren, bukan liburan syar'i. Gak ada kata-kata liburan syar'i.
Liburan syar'i nanti itu di surga. Liburan syar'i tatkala kita telah melewati sirat. Liburan ini hanya liburan pesantren. Dan antum yakin mampu membedakan mana aturan pesantren dan mana aturan syariat. Aturan pesantren monggo ditinggalkan karena memang sudah tidak di pesantren. Tapi aturan syariat silahkan ditinggalkan kalau antum sudah tidak merasa di buminya Allah Subhanahu wa taala. Selagi antum masih berada di buminya Allah, selagi antum masih beratapkan langitnya Allah, selagi antum masih merasakan panasnya mataharinya Allah, selagi antum masih merasa air yang Anda minum adalah air rizki dari Allah, makanan yang Anda makan adalah makanan dari Allah, maka aturan Allah melekat dimanapun Anda berada. Ada aturan-aturan itu ya ikhwah, adalah aturan-aturan pesantren. Jam 7 masuk kelas, itu aturan pesantren. Ba'da subuh, halaqah subuh, itu aturan pesantren. Keluar komplek harus minta izin ke kesantrian sama ke satpam, itu aturan pesantren. Ini jam 10 malam harus tidur, itu aturan pesantren. Yang semacam itu silahkan ditinggalkan. Monggo silahkan. Hari Sabtu Ahad pakai baju hijau, itu aturan pesantren. Salah yuk. Ini jam Senin Selasa pakai baju salah, biru atau merah, itu aturan pesantren. Silahkan ditinggalkan kalau sudah pulang. Karena aturan pesantren adalah aturan pesantren yang tidak berlaku di luar komplek pesantren. Tapi banyak yang kami jadikan sebagai aturan pesantren itu sebenarnya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita jadikan sebagai poin-poin aturan kepesantrenan itu adalah aturan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu berlaku sepanjang masa. Tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai dimanapun kita berada. Maka pegang masalah yang ini. Tidak ada liburan syariat. Tidak ada. Jadi orang itu melanggar dalam aturan-aturan pesantren yang itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada para ikhwah, antum itu sedang pindah model ibadah. Yang ibadah itu akan sulit dikerjakan di sini. Apa itu? Pertama, birrul walidain. Yang pertama, birrul walidain. Bakti kepada orang tua. Wallahi ya ikhwan, yang paling diharapkan oleh orang tua antum setelah nanti antum meninggalkan pesantren ini adalah dia merasa perjuangannya selama ini, banting tulang, peras keringat, peras darah, ini untuk bisa mencari nafkah, memperjuangkan anaknya di pesantren untuk bisa tetap sekolah, itu membuahkan buah yang ranum. Sampai di rumah melihat ibadahnya berubah, akhlaknya berubah, tutur katanya santun dan sopan, perilakunya indah mempesona, ibadahnya rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tuanya dalam kebaikan. Yang pertama kali apabila yang dilihat adalah itu, maka semua capek, semua perjuangan, semua upaya itu akan menjadi satu kenikmatan dan keindahan bagi orang tua. Tapi apabila yang terjadi adalah kebalikannya, tatkala yang ada di rumah, tatkala pulang, turatur. Sholat jamaah kalau gak dibangunkan itu gak bangun.
pekerjaannya ganti judul, mulazamah HP. Seandainya mulazamah HP itu adalah nyetel kajian-kajian sunnah, kajian-kajian syar'i yang itu butuh untuk kita pelajari, padahal nggak memungkinkan kita pelajari di pesantren, itu menyejukkan hati. Tapi kalau yang dimulazam itu adalah game online, yang dimulazai itu adalah drakor, yang dimulazama itu dracin, dracin ya, drama Cina itu dracin ya. Yang dimulazamai itu adalah film. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah bentuk durhaka yang paling durhaka. Durhaka apa ya ikhwan? Lihat ikhwan, jika ada sahabat yang berangkat dari Yaman, jauh meninggalkan negeri Yaman ke kota Madinah, ingin untuk ikut jihadut talab, mendaftar diri jihad fisabilillah, bukan jihadut difa, jihadut talab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang diberi wahyu, ada perasaan yang beda dengan sahabat-sahabat yang lain ikut daftar. Beliau itu ini spontan bertanya, "Ahayun walidak?" Apakah bapak sama ibumu masih hidup, Mas? Gitu. Beliau mengatakan, "Iya, masih hidup." Tatkala kamu minta izin untuk berangkat jihad ini, mereka ridho apa tidak? Tidak. Mereka enggak ridho. Mereka enggak ridho melepas aku berangkat perang. Ingat ya, jihadut talab bukan jihadut difa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Pulang kamu, jihadlah untuk bakti kepada kedua orang tuamu. Dalam riwayat yang lain, jadi ada orang daftar jihad fisabilillah, tapi dia itu jujur mengatakan, "Ya Rasulullah, saya daftar ikut jihad fisabilillah, tapi saya tatkala pamitan ke orang tua, saya tinggalkan keduanya dalam kondisi menangis." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak itu, sahabat itu untuk pulang. Lalu mengatakan, "Mas, pulanglah. Jadikan keduanya tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis." Perhatikan ya ikhwah. Sahabat ini meninggalkan orang tuanya, mau jihad, tapi itu membuat luka hati orang tuanya, membuat berat hati orang tuanya. Itu diperintahkan Rasulullah untuk membatalkan jihadnya. Yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jihad itu adalah amal yang tertinggi dalam agama. Lalu apa yang mau dikata? Apabila ternyata fakta yang terjadi nanti adalah orang tua yang berjuang sekuat tenaga, memperjuangkan segalanya untuk antum bisa berangkat ke pesantren dan mondok di pesantren ini, tatkala pulang yang ada itu bukan mengembanggakan orang tuanya, bukan membuat senang orang tuanya, tapi yang ada membuat luka mendalam bagi orang tuanya. Kecewa berat, seakan-akan tumpukan beban ada pada diri orang tuanya. Kecewa tatkala waktu demi waktu keringatnya, darahnya, tulangnya, fisiknya, istirahatnya dia gadaikan selama ini memperjuangkan anaknya di pesantren ini, ternyata pulang yang ada adalah luka dan kecewa. Ya ikhwah, ibadah paling kokoh tatkala pulang, tunjukkan bahwa orang tua antum gak salah memperjuangkan antum di pesantren. Orang tua antum gak salah memperjuangkan Anda di pesantren ini.
Itu adalah bakti yang paling bakti. Ini sebelum segalanya. Sebelum segalanya. Kalau mampu, maka jadikan orang tua kita itu bangga. Bangga dengan prestasi akademik. Bangga tatkala kemudian kita dimintai oleh masyarakat untuk jadi imam. Masya Allah, imamnya mengalahkan indahnya Syekh Mahir Mu'aikili. Imamnya mengalahkan Syekh Bandar Balila. Imamnya mengalahkan imam legendaris Haramain, Syekh Abdurrahman Sudais. Orang tua akan mengatakan, itu loh anakku. Itu ibadah tertinggi ya ikhwan. Ibadah kedua, tatkala antum di rumah, adalah ibadah silatul arham. Ibadah nyambung hubungan kekerabatan. Antum meninggalkan paman, meninggalkan bibi, meninggalkan om, meninggalkan tante, meninggalkan kakek, meninggalkan nenek, meninggalkan sepupu. Ibadah yang tertinggi setelahnya adalah ibadah silatul arham. Berbakti menyambung hubungan kekerabatan, setidaknya nanti pada waktu hari raya. Setidaknya nanti ini pada waktu hari raya. Ibadah yang ketiga ya akhwan, waktunya mepet. Ibadah yang ketiga, ibadah antum sebagai seorang santri. Persaksikan kepada seluruh dunia di tempat antum berada. Falyashhadits tsaqalan anni talibu ilm. Saksikanlah wahai manusia, wahai jin. Saksikanlah wahai teman-temanku. Saksikan wahai orang tuaku. Saksikan wahai kerabat-kerabatku. Saksikan wahai mantan-mantanku. Mantan teman SD maksud ana. Antum itu gak karu-karuan yang ngomong mantan. Saksikan kalian semua. Ana santri sekarang. Falyashhadits tsaqalan. Ana thalibul ilm. Silakan kalian jadi saksi. Kalau mau lihat santri, akulah santri. Lihat penampilanku, akulah santri. Lihat tutur kataku, akulah santri. Lihat cara aku berbuat, akulah santri. Lihat cara aku sholat, lihat cara aku bertingkah laku, aku adalah santri. Izzah ya Tuhan. Anak sering ulang kata-kata ini. Izzah. Kita ini membawa ilmu firdaus ya ikhwan. Kalau orang itu bisa bangga menjadi seorang dokter karena dia mahasiswa kedokteran, padahal itu ilmu warisan Ibnu Sina. Kalau orang itu bisa berbangga dengan jadi ilmu ini, ilmu itu, padahal bisa jadi ilmu itu adalah warisannya Aristoteles. Bisa jadi. Ana tidak menyalahkan ya akhwan. Tapi seharusnya kita lebih berbangga. Ilmu yang kita emban bukan warisannya Firaun. Bukan warisannya Haman. Bukan warisannya Aristoteles. Bukan warisannya ini, bukan warisannya itu. Bukan sekedar warisannya Isaac Newton. Bukan sekedar warisan ini, bukan sekedar warisan itu. Yang kita bawa adalah warisan kenabian. Yang kita bawa adalah warisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita lebih berbangga. Persaksikan kepada dunia, ana thalibul ilm. Saya seorang santri. 3 ibadah ini ibadah yang harus diemban selama di rumah. Ibadah bakti kepada orang tua, ibadah silatul arham, yang ketiga ibadah bahwa kita adalah seorang santri. Jadi kita adalah seorang santri. Yang mana perincian dari 3 ini para ikhwah? Perincian dari 3 ini. Pertama, mulai besok. Anda urutkan mulai besok. Tatkala antum pulang, tunjukkan bahwasannya Anda santri.
tunjukkan dalam pakaian, tunjukkan dalam tutup kepala, tunjukkan dalam model rambut, bahwasanya Anda santri, saya santri. Sesuatu yang paling menyakitkan sebenarnya ya ikhwan, tatkala orang-orang yang mestinya mendongak, yang mestinya berbangga, punya izzah, menjadi pengecut, mengkerut gitu. Tatkala di tengah-tengah umat tidak punya bangga sebagai seorang thalibul ilm, malah dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan santri. Keluar dari sini dengan pakaian lengkap seorang santri. Seorang akhwat berpakaian jubah lengkap dengan cadarnya. Cadar itu entah bertahan sampai mana. Sampai alun-alun, ada yang dilepas di alun-alun. Sampai di dalam bis, ada yang sudah berubah jilbab di dalam bis. Dan antum ya akhwah, bukankah sebagian di antara antum pernah dengar anak ganti baju di Indomaret terdekat, ganti penampilan di tempat terdekat? Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ainal izzah? Di mana izzah? Haram tuh Ustaz? Bukan ya, bukan. Wallahi ana tidak bicara halal haram. Islam itu tidak murni dibangun di atas halal haram. Kalau antum datang ke majelis ini pakai celonoan tok, itu lo nggak haram ya kawan. Pusar ketutup, lutut ketutup, antum kesini sekarang di sini, lepas sekarang di hadapan ana nggak bisa mengatakan haram, halalan thayyibah ya. Antum melepas kopiah, lepas baju, kaosnya dilepas, sarungan tok depan anak di sini. Itu nggak haram ya kawan, halal. Kan nggak nutup, nggak buka aurat. Tapi kan gini, karena agama ini nggak cuma halal haram ya ikhwah. Agama ini ada halal haram itu hukum, tapi di sana ada muru'ah. Dan ada tambahan satu lagi bagi antum thalibul ilm, ada izzah. Ada izzah, perasaan bangga. Itu masih ingat tatkala seorang tabi'in mulia dalam peristiwa perang Qadisiyah, tatkala Panglima Rustum ya, bukan Rustam, Rustum. Tatkala Panglima Rustum, dia itu sudah keder menghadapi kaum muslimin. Dia itu tahu sekali, tidaklah raja Persia sampai menurunkan panglima tertingginya Rustum untuk terjun menghadang kekuatan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala itu, kecuali karena dia sudah tidak yakin untuk menurunkan panglima-panglima yang lain. Rustum sendiri sudah keder mendengar berbagai berita kemenangan kaum muslimin dari satu negeri ke negeri yang lain. Akhirnya dia ingin untuk melemahkan mental kaum muslimin dengan cara menunjukkan kemewahan dunianya. Kemah dibangun yang sebesar mungkin, permadani digelar, ini harta emas perak ditumpuk di pinggir waktu, di pinggir tempat, bantal-bantal dari sutra, dan dia duduk di singgasananya. Dipanggillah utusan kaum muslimin untuk menghadap, diplomasi politik militer. Yang diutus oleh panglima seorang Arab Badui. Yang orang Arab Badui itu nggak tergiur dengan wanita cantik, nggak tergiur dengan emas dan perak, nggak tergiur dengan permadani, nggak tergiur dengan kemewahan dunia, karena sudah kadung nyaman hidup di tengah padang lautan, di tengah padang pasir. Pada waktu masuk membawa keledai jelek gitu. Wah,
sepeda motor butut, welek gitu ya. Pakaiannya kayak bukan pakaian sedang diplomasi kelas militer kelas tinggi. Pakaian yang sangat biasa. Masuk turun dari keledainya bawa tombak. Ya kemana-mana orang berarab Badui itu kan bawa panah, bawa tombak. Dia masuk sambil nancap-nancapkan tombaknya di permadani. Ditegur oleh orang-orang itu. Jangan lakukan itu. Lah, aku diundang mas. Boleh aku masuk dengan cara ini, nggak boleh tak pulang. Urusan apa? Akhirnya mereka menghadap panglima. Tatkala menghadap panglima, silahkan terserah dia masuk dengan cara apa. Begitu sampai di hadapan panglima. Jadi singkat cerita karena waktunya mepet. Dialog itu panjang. Singkat cerita, Rustum mengatakan, ngapain kalian datang ke negeriku? Pulang aja. Kalau kalian datang untuk cari makan, tak kirim beras. Tiap waktu, tiap bulan, pulang. Kalau kalian datang ini untuk cari pakaian yang bagus, tak kirim. Kalau kalian datang mau cari apa? Tak kirim emas, tak kirim perak, pulang. Ngapain kalian ke sini? Ngotori negeri ini. Apa yang dikatakan oleh utusan itu? Dia mengatakan, wahai panglima, kami datang dari satu negeri. Kami datang dari, jadi kami adalah sebuah kaum. Nahnu qaumun. Jadi kami adalah sebuah kaum yang telah merdeka dari menyembah kepada hamba untuk hanya menyembah kepada Tuhannya hamba. Kami datang ke negeri kalian adalah untuk menaklukkan dunia. Barang siapa yang mau tunduk kepada kami, maka dia akan terhormat. Barang siapa yang tidak mau tunduk kepada kami, sadarlah kami adalah orang-orang yang suka minum darah. Dan kami dengar darahnya orang-orang Persia itu manis. Isa ya akhwan. Ini kelas tamtama menghadapi panglima. Panglima tertingginya Persia. Isa itu yang perlu dimunculkan. Nelongso loh ya akhwan hati kita itu. Ketemu sepupu yang dokter, ketemu orang kaya, apa yang mereka miliki? Kita bukan nyombong ya kawan. Munculkan izzah dalam diri bahwasanya kita adalah thalib ilm. Bagaimana mungkin antum itu akan bisa mengungkapkan izzah ini tatkala keluar pintu gerbang pesantren? Izzah itu sudah runtuh. Pakaian diganti, belum keluar dari sedayu. Ini ciri khas santri sudah lenyap, belum keluar dari Gresik, belum meninggalkan kota Gresik. Kalau ini masih hitungan jam, bagaimana dengan hitungan hari, hitungan pekan, hitungan bulan? Ini yang pertama ya kawan. Selama perjalanan dan sampai di rumah, tunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang santri. Anda adalah seorang santri. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ingatkan kepada larangan-larangan syariat selama di rumah. Pertama, rokok. Ya akhi, rokok itu bukan aturan pesantren. Rokok itu aturan ilahi. Keharaman rokok itu bukan aturan pesantren. Aturan ilahi. Yang kedua, ini benda yang satu ini. Ini tidak boleh bawa HP, itu aturan pesantren. Tapi nonton yang haram di benda ini, itu aturan ilahi. Buka YouTube, ahlan wa sahlan wa marhaban. Asalkan murattal Al-Quran, taklim,
Minimalnya sesuatu yang halal. Tapi kalau sudah yang tidak. Buka FB, IG, monggo. Asalkan benar-benar digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk CLBK, cinta lama bersemi kembali. Digunakan untuk hubungi sana, hubungi aku, hubungi ini. Menuatkan masa-masa lalu yang semacam itu. Itu aturan ilahi, ya akhwan. Itu aturan ilahi. Dan yang perlu anda ingatkan juga, tidak boleh bawa sepeda motor di pesantren, itu aturan pesantren. Aturan ilahinya adalah pakai motor sesuai dengan aturan kenegaraan. Aturan lalu lintas, itu aturan ilahi. Bukan aturan pesantren. Aturan pakai sepeda motor, gak boleh bawa sepeda motor ke sini, itu aturan pesantren. Antum di rumah, monggo. Karena itu sudah di luar pesantren. Tapi tetap ada ikatan aturan syariat. Apa itu? Memakai sepeda motor sesuai dengan aturan lalu lintas. Itu aturan syariat. Lah kok aturan syariat? Iya. Bukankah kita itu selalu ngaku jadi salafi? Bukankah kita itu ngaku jadi ahlu sunnah? Dan bukankah salah satu di antara prinsip ahlu sunnah itu ta'atu waliyil amr? Dan bukankah salah satu di antara aturan waliyul amr itu adalah aturan murur, aturan lalu lintas, aturan pemakaian kendaraan? Jangan pernah katakan ya akhwan, aturan lalu lintas itu adalah aturan polisi. Tapi itu adalah aturan raqibun atid. Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya akhwan yang ingin Anda sampaikan di majelis yang berbarokah ini, sampai kepada Anda berita kemarin. Ustadz, apa boleh santri sudah berbuka saat masih di pondok? Besok maksud saya, saat masih di Dayu. Antum tahu ya Huan, apa aturan syariat berkaitan dengan buka puasa besok? Besok ya, bukan hari ini. Besok itu sekarang antum statusnya mukim. Kecuali wali santri yang sudah datang itu statusnya musafir. Jadi wali santri di sini statusnya mukim. Besok antum akan berstatus musafir bagi yang mau safar besok. Kapan orang itu mulai berstatus musafir? Kapan orang itu mulai berstatus musafir? Ya kan? Idza tajawaza hududal balad. Gitu tak di kitab fikih? Apabila sudah melewati batas daerah. Lah kok yuk bisa? Isek di alun-alun ngombe itu loh, itu fikihnya sopo? Anak tuh sampai heran. Ada salah satu ustadz itu yang cerita. Sebagian santri kita ustadz itu pulang, mampir Indomaret, ganti kostum, minum air. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini, itu seandainya akhwat, anak itu akan mengatakan husnuzon, mungkin lagi haid. Tapi maksud ikhwan haid. Itu pun gak layak. Sampai pun anti ya ukhti, tidak layak melakukan itu. Karena kehormatan Ramadan tetap harus dijaga untuk tidak makan minum di tempat terbuka. Meskipun Anda gak puasa. Nah, ini yang perlu dipahami. Baru boleh untuk membatalkan puasa
Boleh loh ya, nggak wajib. Itu idza tajawaza hududal balad. Apabila sudah melewati batas tempat kita tinggal. Meskipun dengan segala perdebatan, dengan segala diskusi ilmiah, baladnya Al-Furqan itu mana? Tapi yang yakin ana, baladnya Al-Furqan itu enggak Serowo. Karena Al-Furqan itu ada di Serowo, ada di Purwodadi, ada di Sedagaran. Di Purwodadi, MSW, rumah ana itu Purwodadi. Ini Sedagaran, Mushola Sabilillah itu Sedagaran. Jadi tidak mungkin batasan balad antum itu adalah Serowo. Minimal sekali batasan balad antum itu Kecamatan Sitayu. Itu minimal. Kalau nggak malah Kabupaten Gresik. Maka minimal sekali sudah boleh untuk berbuka itu kalau sudah melewati batas wilayah Sitayu. Itu pun kalau kita mengatakan boleh. Sedangkan yang terbaik adalah tetap puasa meskipun safar jika tidak ada masyakoh. Lah masyakoh sebagian antum to apa to? Wong datang, wong tuane bawa Pajero. Wong tuane bawa Fortuner. Liburan tahun kemarin tuh ana melihat Alphard di depan. Enggak tahu siapa di antara antum disebut sama Alphard. Liburan kapan ya? Ana pernah melihat mobil Alphard terparkir. Berarti sebagian di antara antum ada yang orang tuanya itu punya Alphard. Muga-muga gak nyewa. Tapi nek nyewa kaya gaya men ngono. Nyewa kaya Alphard ngono. Ya nyewa ya Cherry ngono paling pantes ngono. Terus dibawa di mobil ber-AC nyaman gitu. Apabila tidak ada yang berat ya akhwan, maka yang sunnah tetap puasa. Karena amal di Ramadan jauh lebih mulia daripada amal di luar Ramadan. Tapi kalau bagi antum yang pulang naik beca, bagi antum yang pulang dijemput kuda, bagi antum yang pulang jalan kaki sampai Surabaya, bagi antum yang pulang ngayuh sepeda pancal, berat susah, ya sunnahnya membatalkan puasa karena adanya masyakko. Tapi opo yo ono sing pulang bawa beca mentok koyo kok sepeda motor. Apa ada antum yang pulang itu nyanyi disusul kuda lumping lagi? Gak ada toh. Jadi itu yang perlu untuk difahami. Itu ya kawan yang perlu jadi untuk difahami yang berkaitan dengan masalah-masalah itu sampai di rumah. Ini sampai di rumah. Yang berikutnya ya kawan, zakatul ilm. Zakat ilmu. Ilmu itu ada zakatnya. Sebagaimana harta itu ada zakatnya. Ilmu itu ada zakatnya. Sebagaimana harta itu ada zakatnya. Bedanya ya akhwan. Kalau zakatnya ilmu, zakatnya harta itu pakai nisab, pakai haul. Kalau zakatnya ilmu, nisab dan haulnya adalah dua nas Rabbani. Pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Nisab dan haul yang pertama, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sampaikan ini bisa bermakna taklim. Diminta gitu. Pengajian.
diminta ngisi kultum, diminta ngisi khutbah Jumat. Terimalah dengan baik. Terimalah dengan baik. Sampaikan ilmu yang telah Anda pelajari. Masih sedikit Ustaz ilmunya. Ana tidak menyuruh antum jadi mufti ya akhi. Ana hanya nyuruh antum untuk mengajarkan ilmu yang telah dipelajari. Dan itu mungkin. Pertemuan pertama, ini syarah innamal a'malu binniyat. Pertemuan yang kedua, syarah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertemuan yang ketiga, syarah ta'awud dan basmalah. Ini pertemuan yang keempat, adab-adab tidur, misalkan begitu. Ya kan semuanya sudah dipelajari. Balighu anni walau ayat. Kaidah yang kedua, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan melampaui batas. Yani sadar diri sampai di mana makom keilmuan kita. Sampai di mana makom keilmuan kita. Dan itu adalah dakwah antum tertinggi ya ikhwan. Dakwah antum tertinggi. Pernah beberapa tahun yang lalu ada seorang bupati di Jawa Timur sowan ke Al-Furqan, ingin mondokkan putranya di sini. Al-Furqan tatkala itu belum Al-Furqan yang sekarang ini. Seingat saya masjid ini kayaknya belum dibangun. Buktinya ana nemuinya di sana, di kantor yayasan. Kalau sudah dibangun sekelas bupati ke sini, insya Allah ana temuinya di sini. Berarti tatkala itu masjid ini belum ada. Beberapa tahun yang lalu, berarti kita 5 tahunan, 6 tahun yang lalu. Punya ngobrol. Ana tuh heran. Loh, Pak Bupati, dengar dari mana tentang kami? Karena Jawa Timur di tempat yang lumayan jauh, 4 jam perjalanan, 5 jam perjalanan dari sini. Ancar-ancar sendirilah kira-kira daerah mana. 4 jam, 5 jam perjalanan dari sini. Kabupaten itu. Padahal beliau ngaku, beliau itu bukan dari gerbong dan link kita. Dari gerbong dan link saudara sebelah. Bu sebelah kanan, bu sebelah kiri nggak jelas. Pokoknya sebelah gitu ya. Bukan dari kalangan kita. Ceritanya itu hanya karena salah satu staf beliau, staf di kabupaten, itu anaknya di sini. Itu anaknya di sini. Sekarang anaknya beliau itu yang sedang kita ceritakan itu ada di UIM. Siapa dia? Nggak perlu cerita, bukan rahasia itu. Nggak perlu cerita. Sekarang ada di UIM. Itu tatkala di rumah, gitu ya, ketemu sama Pak Bupati, ditanya mondok di mana? Tatkala itu kelas 3 SMP. Tatkala itu kelas 3 SMP. Mondok di mana nak? Di pesantren Al-Furqan. Al-Furqan itu di mana? Di Serowo. Oh, yang dipelajari apa? Ini. Dites lah, baca kitab. Beliau itu bupati dan kiai. Oleh orang-orang dipanggilnya yai atau buya atau tuan guru untuk ben kak cari-cari enak. Pokoknya sebagai kiai dan nilai bupati. Dites baca kitab, disuruh baca kitab, bisa kelas 3 SMP. Bisa baca kitab, ditanya i'rab, bisa kelas 3 SMP. Yo enggak mungkin ya kawan, kelas i'rab yang berat. Ya paling ini jadi apa nak? Fa'il. Yang ini maf'ul. Ngerti gitu lah aja. Gak sampai kemudian nyanyi dzaraba Musa Isa. Ayo mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Gak jelas toh? Ini gak jelas. Ini gak sampai sekelas itu ya kawan. Beliau tuh heran. Bupati ini punya pesantren. Pesantrennya anak-anak SMA durung iso moco. Ini anak SMP iso moco. Beliau itu kagum kepingin mondokkan anaknya di sini. Berangkat ke sini beliau dan istrinya, anaknya belum dibawa tatkala itu. Tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi.
Tapi ya akhwan, itu loh yang anak katakan ya akhwan. Dakwah seorang thalibul ilm di rumah. Dakwah ya akhwan, seorang thalibul ilm di rumah. Tunjukkan kepada umat, ana thalibul ilm, ana itu santri. Ana bisa melakukan yang tidak kalian bisa. Zakat ilmu ya akhwan, zakat ilmu. Sampaikan kepada umat, sampaikan kepada umat. Ngimami, gitu ya. Taklim, kalau disuruh ya akhwan. Dan tidak harus semacam itu toh. Ini amar ma'ruf nahi mungkar dan semuanya adalah ibadah-ibadah agung tatkala kita berada di rumah kita masing-masing. Terakhir ya akhwan. Terakhir. Atau sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Kok jadi ingat kan ya? Qadarullah ya akhwan. Itu pulang ini di penghujung Ramadan. Ini adalah anugerah dan ujian bagi antum. Karena antum berada di penghujung Ramadan. Anugerah, ya sebagai seorang muslim ujung Ramadan itu anugerah. Tapi ujian. Karena Anda sudah harus bisa sebagai diri sendiri tatkala di ujung Ramadan. Kalau ada di antara antum yang mampu i'tikaf total sempurna, itu yang terbaik. Tapi bisa jadi enggak bisa Ustaz, ada yang lain yang lebih penting. Khair insyaallah. Setidaknya i'tikaf juz'i, i'tikaf parsial. Malam to i'tikaf. Pokoknya ba'da sholat isya enggak pulang-pulang kecuali subuh. Nek di masjid ono sahur. Di masjid ono sahur yo pulang. Sahur terus berangkat lagi ke masjid. Kalau memang enggak memungkinkan, dipendekkan lagi, diperjuangkan semaksimal mungkin. Kita berada di hari-hari 10 terakhir Ramadan. Maksimalkan hari-hari akhir Ramadan. Jangan kebablasan menganggap ini liburan. Ingat ya Huan, liburan pesantren bukan liburan syariat. Liburan pesantren bukan liburan syariat. Syariat tidak pernah libur sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ya Huan, yang kedua. Sebagian di antara kita, sebagian di antara antum itu sering ngeluh tentang tidak ada waktu untuk murojaah pelajaran-pelajaran berat. Ada pelajaran-pelajaran berat Ustaz, butuh anak murojaah 2-3 kali Ustaz, tapi gono waktu Ustaz. Belum murojaah yang ini sudah datang pelajaran yang baru, belum yang ini dikuasai sudah datang pelajaran yang baru. Ana sering mengatakan dalam kondisi itu gunakan waktu-waktu istirahat, gunakan waktu-waktu liburan. Mimbabi tahadduts bin ni'mah. Ana sering mengatakan sama antum ya Ahwan, kitab-kitab besarnya ulama itu rata-rata ana selesaikan waktu liburan. Ana hatam Zadul Ma'ad waktu liburan. Ana katam nyeni Nail Autor waktu liburan. Ana katam Mukhtasar Suwaikil Mursalah waktu liburan. Ana katam kitab-kitab besarnya para ulama itu waktu-waktu liburan. Kenapa? Karena pada waktu kuliah juga begitu. Pelajaran yang ini belum dikuasai, sesuk sudah masuk kelas nambah pelajaran yang baru. Sudah dikuasai, belum dikuasai, sesuk nambah lagi. Tapi tatkala waktu itu datang, kadang-kadang waktu itu kita buang percuma. Kita buang percuma. Ada anak yakin ya kawan, ada di antara antum itu yang kesulitan memahami usul fikih dengan kurikulum yang kita tetapkan terakhir. Khulasahnya Syekh Musyaiki. Ada di antara antum itu yang kelimpungan memahami pelajaran anak Mukhtasar Tahrir. Sak guru-guru ini bingung. Ada di antara antum itu yang bingung masihan menghadapi fikih madzhab Hambali yang baru pertama kali kita ajarkan tahun ini. Ada waktunya untuk dimurajaah. Ada waktunya untuk dimurajaah. Dan waktu itu adalah ini waktu liburan. Terakhir, kalimat paling terakhir, ibadah sebagaimana kata para ulama kita,
ibadah yang paling bagus itu adalah ibadah yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Waktu apa itulah ibadah. Itulah ibadah. Dan tatkala harus benturan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, kedepankan ibadah yang hanya bisa antum lakukan di rumah. Tatkala antum misalkan tatkala muraja Al-Quran, lalu disuruh sama orang tua, nak sini nak, nggih bu, dapat belikan terasi nak. Ibu mau nyambel, mau buka, terasi ini habis. Hentikan murojaah, keluar beli terasi. Saat itu beli terasi lebih mulia daripada baca Quran. Kenapa? Baca Quran ibadah mutlaqah. Sedangkan beli terasi tatkala itu ibadah muqayyadah. Apa itu ibadah mutlak? Di rumah bisa, di pesantren bisa, di kendaraan bisa, di masjid bisa, dimanapun bisa, ibadah mutlak. Sedangkan belikan terasi untuk orang tua itu ibadah muqayyad yang bisa dilakukan tatkala antum di rumah tok. Apabila harus benturan, kedepankan ibadah muqayyad. Antum itu misalkan disuruh dipanggil sama bibi, nak kok denger wis muli main rumah bibi ngobrol, maka tinggalkan murojaah khulasoh fi usul fiqh untuk ngobrol dengan bibi. Jahit itu ya ikhwan, ngobrol dengan bibi, ngobrol dengan paman lebih mulia dibandingkan murojaah pelajaran. Kenapa? Ibadah muqayyadah lebih dikedepankan dibandingkan ibadah mutlaqah. Pahami ini? Ibadah itu yang paling bagus, yang paling sesuai dengan kondisi. Maka gunakan waktu-waktu liburan semaksimal mungkin untuk kita bisa memaksimalkan diri kepada Allah, terutama di hari-hari akhir Ramadan. Afwan Ustadz, sebagaimana antum menghatamkan Zatul Ma'ad pada waktu liburan, apakah ada kitab rekomendasi untuk dibaca pada liburan? Apa ini? Yang hanya 2 pekan. Ini terkhusus MTS. Ya akhi, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ana lebih cenderung antum memurajaah pelajaran kelas yang belum dimatangi. Antum di MTS toh? Yang belum dimatangi itu lebih bagus. Ana ngomong ini tadi ya ikhwan, itu pada waktu ana sudah kuliah. Level MTS itu level taksil. Sedangkan level kuliah itu level lain. Di level taksil lebih baik tidak banyak ngatamkan kitab, tapi kitab sedikit terus dikuasai. Terus dikuasai. Itu cara anak. Bosan Ustaz. Nah, kalau bosan itu yang repot ya, Wan. Jadi kalau bosan usahakan diperjuangkan itu. Kalau bisa itu, kalau nggak bisa maka cari kitab yang dipastikan khatam. Cari kitab yang dipastikan khatam. Jangan tebal-tebal. Cari kitab yang dipastikan itu khatam. Nggak harus bahasa Arab. Karena waktu liburan ya, Hon. Bisa menggunakan kitab-kitab yang lainnya. Wallahu alam. Kok jadi pertanyaan? Apa pendapat Ustadz dengan santri yang pergi ke mall atau ke bioskop ketika liburan? Anak kira pertanyaan itu nggak perlu ditanyakan lagi ya. Pertama kalau ke mall, lihat-lihat kondisinya. Ke mall beli baju lebaran ya rapopo. Tapi kalau ke mall jalan-jalan, tawaf gitu ya, ngotori mata. Katanya cuci mata, nggak cuci mata itu ngotori mata, ngotori hati gitu. Ke bioskop, kalau di bioskopnya yang ditonton itu adalah murotal Al-Quran. Yo barangkali ono bioskop syar'i ono.
Atau kalau ke biskop yang ditonton itu adalah darsnya Syekh Taimin gitu. Atau yang ke biskop yang ditonton itu adalah apa lah ngono ya. Maka monggo ahlan wa sahlan. Tapi enggak tahu ono apa ora. Apa. Tapi kalau yang tidak, maka cermati ya akhwan. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Apa hukum bukber? Dan apakah tidak boleh untuk menggelarnya atau ngabuburit mengikutinya? Pertama ya akhi, bukber itu amal kebaikan dari dua sisi. Sisi yang pertama, di situ ada iftaru shaim. Sisi yang kedua, di situ ada ziyaratul ikhwah, atau bahkan kadang-kadang di situ ada silatul arham. Bukber keluarga, bukber yani sahabat gitu ya. Di titik itu kebaikannya. Maka monggo nggak ada masalah. Hindari efek buruknya. Efek buruk bukber itu yang sering masalah adalah pertama, nggak sholat maghrib jamaah. Bukbernya di warung. Yang kedua, makan yang seharusnya cuma butuh waktu setengah jam, dengan bukber butuh waktu 2 jam, 1 jam. Ngobrol gitu. Yang paling berat kalau kemudian gak terawih. Karena tidak mempermasalahkan di titik bukbernya. Yang ana masalahkan itu di titik efeknya. Dan ini fakta. Dan ini fakta. Bahwa itu yang terjadi. Jangan kotori ya akhwan ibadah puasa kita dengan sesuatu yang kurang manfaat, terutama di hari-hari akhir, 10 hari terakhir Ramadan. Fan Ustaz, anak ingin tahu pendapat antum tentang orang tua mengenai saling memahami antara orang tua dan anak. Terkadang pada salah satu pihak mereka merasa telah memahami pihak lain dan sebaiknya sampai berpikir hanya dia yang berusaha memahami tanpa diperlakukan sebaiknya. Apa pikiran yang semacam ini sudah masuk ke dalam keegoisan? Apa perlu kita kasih tahu? Kalau kita juga sudah berusaha memahami, juga mendengar ungkapan seperti itu, lumayan mengena di hati. Akhi, selalu yang terpatri dalam diri kita bahwasanya apa yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan adalah dalam bentuk ibadah kita kepada Allah. Tatkala kita bermuamalah, maka muamalah kita adalah dalam bentuk takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di atas ini maka akan sangat mengurangi berbagai macam masalah-masalah sosial. Kalau kita berbuat baik kepada orang, itu adalah karena ini perintah Allah, aku jalankan karena Allah. Mau kita dapat balasan, mau tidak, itu gak ngefek. Karena kita ingin untuk berbuat baik karena Allah. Kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain karena Allah, maka orang itu mau balas mau tidak, itu adalah karena Allah, gak ngefek. Tapi kalau kita menjadikan hidup ini adalah kayak pasar paing, wani piro, aku berbuat begini, aku dapat opo, aku berbuat begitu, aku dapat opo, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Karena dipastikan harapan kita
jauh dari realita yang kita dapatkan. Bangun amal apapun ya akhi di atas kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah ya akhi, yakinlah sunnatullah itu berjalan. Di antara sunnatullah yang berjalan adalah innallaha jabala libni adam lil ihsan ila man ahsana ilaih. Allah itu menjadikan fitrah manusia itu untuk menyenangi orang yang berbuat baik sama dia. Kalau antum berbuat baik sama si A, pastikan A itu akan berbuat baik sama Anda. Mungkin nggak sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi napan. Butuhnya adalah ketekunan, ketelatenan, dan kesabaran. Memang, jadi kalau kita berbuat baik, ternyata kemudian ada orang lain itu kok tidak berbuat baik kepada kita, itu berat. Semakin berat ya kawan kalau dirasa kita berbuat baik itu untuk mendapatkan kebaikan dia, tapi itu akan terasa ringan kalau yang kita lakukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang terakhir panjang, nggak bisa ngebahas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang bisa ana sampaikan ya kawan, mudah-mudahan nggak ada yang terlewat. Kalau ada, maka insya Allah sudah sering antum dengar, sudah sering antum fahami. Hanya yang ada ini adalah peringatan, fadzakir fa'il dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan selalu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wallahu alam. Saya akhiri dan anak kembalikan ke Ustaz Abu Wazi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Ahmad Sabiq hafizahullah taala yang telah memberikan nasihat berharga bagaikan butiran-butiran mutiara yang sangat luar biasa dan juga insya Allah sangat memberikan manfaat pada kita semuanya, kepada antum semuanya dan juga kepada para wali santri yang ikut mendengarkannya insya Allah. Oleh karena itu, mengingat waktunya sudah sangat sore, juga antum mungkin ada yang barangnya belum dikemas atau belum dimasukkan koper gitu ya, maka kelihatannya sudah wajah-wajahnya ingin segera meninggalkan tempat ini. Tetapi alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesabarannya mendengarkan ini, dan lebih-lebih lagi insya Allah manfaatnya bagi antum semuanya akan sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.